Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan rekan-rekan yang sudah hadir di pada seminar pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mikrofonnya di mute agar menghindari gangguan audio pada berlangsungnya seminar pagi hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin pertama kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu dan dilanjutkan untuk himne UPB. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara, terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara, terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi sambutan, namun kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Kaprodi Teknik Informatika yaitu Bapak Muhammad Macan berhalangan hadir untuk kesempatan hari ini. Beliau menyampaikan salam dan permohonan maaf kepada seluruh peserta seminar yang hadir di pagi hari ini.
Mungkin sebagai gantinya, kami langsung akan mendengarkan sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Bisnis Elektronik, yaitu Profesor Dr. Retno Purwani Setianingrum, SEMM. Kepada Ibu Retno, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Dr. Yoga Religia. Terima kasih atas kesempatannya yang menyediakan waktu ya di pagi-pagi untuk mahasiswa kami yang luar biasa ini. Jadi mereka sudah dapat tugas juga untuk yang saya dapat hibah juga yang pembuatan itu aplikasi www Bekasi Batik Bekasi. Jadi mereka membantu juga di dalam pembuatan konten dan juga foto-foto untuk mengisi di dalam web itu. Jadi saya harapkan juga pelatihan ini ya ini ada kaitannya dengan yang kemarin dikerjakan mahasiswa untuk belajar bagaimana strategi efektif dalam promosi dan penjualan melalui marketplace. Jadi marketplace-nya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mahasiswa belajar untuk strategi efektifnya dalam promosi. Dan saya harapkan seminar hari ini tidak hanya menambah pengetahuan dari mahasiswa, tetapi juga dapat diimplementasikan di dalam bisnisnya ya. Saya harapkan mahasiswa ini selain nantinya bekerja dalam suatu perusahaan, mereka juga menjadi seorang entrepreneur. Demikian. Terima kasih untuk mahasiswaku semua atas kehadirannya di pagi hari ini. Kiranya acara hari ini berjalan dengan baik dan mahasiswa semakin mempunyai pengalaman yang lebih besar. Pak Yoga bisa lebih sukses di dalam karirnya. Terima kasih. Kami serahkan kepada panitia. Terima kasih untuk sambutannya dari Profesor Retno yang luar biasa ini. Selanjutnya kita langsung untuk memasuki sesi materi ya Pak, untuk penyampaian materi dari narasumber kita. Kepada Bapak Dr. Religia Eskom Mkom dipersilakan. Terima kasih. Untuk slide-nya dari saya atau dibantu dari panitia nih? Bisa dibantu dari saya Pak sebentar. Boleh. Sambil menunggu slide ini untuk pesertanya full mahasiswa semua atau bagaimana nih Mas Isan? Ada dari UMKM juga Pak yang sebagian hadir untuk hari ini. Persentasinya mahasiswa berapa persen? 90%-nya mungkin mahasiswa yang hadir, sebagai 10%-nya dari UMKM. Baik, baik. Dari 2 kelas berarti ya? Betul Pak, dari kelas SE1 sama AI. Oke. Nih kita tunggu atau perlu saya bantu yang presentasi kalau slide-nya? Sudah Pak, sebentar Pak. Oke. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang masih matikan kameranya bisa dinyalakan. Biar yang tampan terlihat ketampanannya, yang cantik biar terlihat pesonanya.
keren-keren pelita. Mat, Tolong mastiin aja dah, maaf, pada mandi Puji belum ini, Bu? Lestari, ya, tolong nih Ade Maulani, Yusuf Putra Bintang, semuanya ya ini semuanya belum ada yang on kamera, tolong on kamera semua. Oke, mungkin mungkin slide presentasinya udah terlihat ya, Pak ya? Sudah, Nah, materinya sudah. presentasinya sudah bisa di full screen, Mas. Oh iya, sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Retno Purwani Setianingrum atas kesempatan yang diberikan dalam mengisi acara kegiatan pagi hari ini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyediakan waktu dan kesempatan untuk kita mengadakan sesi sharing ya terkait strategi efektif dalam promosi dan penjualan di marketplace. Tapi tentu eh, saja sebelum menginjak ke materi, saya ingin kilas balik dulu bahwa ketika kita membicarakan tentang pemasaran digital, itu pada hakikatnya tidak akan lepas dari yang namanya revolusi industri. Ya, tidak akan lepas dari yang namanya revolusi industri. Jadi kenapa kok saya menyampaikan bahwa pemasaran digital itu tidak lepas dari revolusi industri? Itu kalau kita mengingat kembali bahwa sebelum ada revolusi industri 1.0 di tahun 1760-an sampai awal abad 19, itu tidak ada yang namanya industrialisasi ya. Yang ada adalah eh, orang itu ya berkebun, bertani, kemudian mencari ikan. Kalau memproduksi alat itu ya alat kerajinan rumah tangga gitu. Tapi begitu masuk revolusi industri 1.0 di abad 17 sampai ke awal abad 19, di mana awal mulanya ditemukannya mesin uap. Mesin uap itu ternyata merubah banyak sektor ya, termasuk sektor produksi. Nah, karena mesin uap itu merubah sektor produksi, artinya sudah mulai ada kegiatan industri itu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mulai ada pekerjaan-pekerjaan di sektor industri menjadikan orang yang awalnya bekerja di daerah atau di desa gitu, itu mulai melakukan perjalanan menuju daerah-daerah yang melakukan proses industri. Nah, di revolusi industri 1.0 itu kalau kita lihat jangka waktunya itu cukup lama ya, dari pertengahan abad 17 sampai abad 19. Nah, itu artinya hampir 100 tahun. Terus bergeser ke industri 2.0, di mana kita menyebutnya itu sebagai revolusi industri 2.0 gitu. Di mana itu sudah mulai ditemukan sistem produksi massal karena sudah adanya listrik. Ya, sudah adanya listrik. Jadi awalnya yang alat-alat itu hanya dibantu menggunakan tenaga uap yang itu kapasitasnya terbatas, tapi sudah ada alat produksi massal berupa listrik itu menjadikan industri itu segmennya tidak segmen kecil lagi, tapi segmennya lebih besar. Sehingga struktur sosial mulai berubah. Ada yang namanya pengusaha, ada yang namanya pekerja, ya. Strukturnya
bergeser gitu ya. Kemudian bergeser lagi ke industri 3.0. Industri 3.0 itu kita menyebutnya revolusi digital itu di akhir abad ke-20, di mana sudah mulai ada otomatisasi karena komputer sudah mulai ditemukan. Adanya otomatisasi, komputer sudah mulai ditemukan, perhitungan-perhitungan yang awalnya dilakukan itu rumit dan sulit karena sudah mulai ada komputer, bisa dihitung dengan lebih cepat. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya butuh waktu lama penyelesaiannya bisa lebih cepat diselesaikan karena ada komputer. Sudah mulai ada robotika, otomatisasi secara sederhana itu sudah mulai ada. Tentu saja karena sudah ada komputerisasi, yang dulunya perusahaan sudah ada otomatisasi sama komputerisasi, dulunya perusahaan yang masih membutuhkan banyak tenaga kerja itu mulai mengurangi tenaga kerjanya karena sudah mulai ada otomatisasi. Ya, ternyata revolusi digital itu tidak lama ya. Lalu muncul yang namanya industri 4.0 atau Internet of Things itu di awal abad ke-21. Internet of Things di awal abad ke-21, di mana di periode tersebut semuanya itu sudah saling terhubung. Misalkan nih, kayak saya sekarang berada di Jogja, teman-teman berada di Cikarang, itu kita bisa saling terhubung tanpa hambatan apapun. Ngobrol ya suara saya terdengar dengan jelas, kemudian meskipun fisik saya tidak di lokasi, tapi teman-teman tahu Pak Yoga itu perawakannya seperti apa. Nah, ini karena ada revolusi industri 4.0. Belum lagi berkembangnya teknologi IoT ya. Kalau teman-teman dari program studi informatika pasti sudah tahu IoT itu seperti apa. Misalkan teman-teman juga ada yang bekerja di perusahaan, mungkin juga sudah tahu implementasi IoT di perusahaan itu seperti apa. Belum lagi misalkan paradigma dagangannya atau bisnis dalam hal bisnis. Kalau di sini ada mata kuliah bisnis elektronik gitu ya. Itu karena sudah mulai adanya industri 4.0 di mana antara pedagang dan konsumen itu sudah ada sarana untuk memfasilitasinya ya, yaitu platform e-bisnis dalam bentuk B2C, business to customer, atau dari pelaku bisnis dengan mitra dagangnya, itu ada platform B2B. Atau dari pemerintah ke pebisnis, itu ada platform G2B, ya, government to business, dan lain sebagainya. Jenisnya ada berbagai macam, ya tentu saja ini saya yakin teman-teman juga sudah mulai memahami. Nah, namun dari tahun 2020 ini sudah mulai ada lagi pergeseran industri, yaitu industri 5.0. Industri 5.0 ini kita menyebutnya industri society, di mana manusia itu didekatkan dengan alat, ya, dengan teknologi, diminta untuk bisa berkolaborasi. Titik nol ini kita tidak hanya memanfaatkan, tapi sudah sifatnya berkolaborasi dengan teknologi. Lebih jauh lagi. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari revolusi industri ini apa? Yaitu dari revolusi industri 1.0 menuju revolusi industri 3.0, itu pergeseran teknologinya itu cenderung lambat. Bahkan di era industri 1.0 itu berjalan hampir 1 abad. Industri 2.0 juga hampir 1 abad. Baru di industri 3.0 itu berjalannya pendek sekali itu. Di akhir abad 20 sampai awal abad 21. Nggak sampai nggak sampai 50 tahun, nggak sampai.
Industri 3.0. Industri 4.0 itu ternyata lebih pendek lagi di awal abad 21 sampai dengan 2020. Nggak sampai seperempat abad. Cepet banget. Cepet. Cepet banget. Cepetnya itu cepet banget. Gitu. Sedangkan di industri 5.0, wah ini nggak tahu nih nanti berjalan berapa lama. Mungkin lebih cepat lah. Maka ya kita harus beradaptasi dengan perkembangan yang sangat cepat itu. Ya. Kalau misalkan sebelum tahun 2020 kita masih berkutat dengan bagaimana memanfaatkan teknologinya, itu it's okay lah, itu kita masih di industri 4.0. Tapi kalau ini di tahun 2024, nah kita masih berkutat di situ. Nah, ini jangan-jangan kita masih berkutat di industri 4.0 itu kita belum beres. Di industri 4.0 itu jangan-jangan kita belum. Kalau dianalogikan ke mahasiswa, sekarang bukti revolusi industri 5.0 itu ada yang namanya generatif AI atau kecerdasan buatan generatif. Kalau contoh aplikasinya itu ada yang namanya ChatGPT, lalu ada Google Gemini, lalu ada aplikasi Perplexity dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi tentang kecerdasan buatan. Nah, itu kalau dikaitkan dengan perkuliahan, misalkan kok mahasiswa dilarang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, ya berarti tidak mendukung industri 5.0. Karena dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, artinya mahasiswa mencoba berkolaborasi dengan teknologi. Tapi yang namanya teknologi itu juga bagai pedang bermata dua ya. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, kita yang dimanfaatkan oleh teknologi. Nah, ini nanti kaitannya dari strategi efektif untuk promosi penjualan di marketplace, ini harapannya akan ada kaitannya dengan hal itu. Ya, harapannya akan ada kaitannya dengan. Oke, next. Ini nanti saya mempresentasikannya sampai jam berapa, Mas Ihsan? Oh, Ihsan, silent ya. Oh, slide-nya mana? Slide pertama. Ya, di slide pertama ini saya ingin menyampaikan tentang apa itu pemasaran digital, ya. Tentang apa itu pemasaran digital. Jadi yang disebut digital di sini, ini adalah digital yang terhubung dengan internet. Kan TV digital, beda ya. Tapi TV digital saya di rumah itu terhubung dengan internet, yang beda. Digital di sini itu fasilitasi terhubung dengan internet. Harus hati-hati nih Prof. Nah, kalau ngomong sama orang IT dengan kata digital. Digital ini artinya kita pemasaran dengan era society ini juga masih memanfaatkan teknologi. Artinya hal ini masih relevan. Nah, simak di sini. Pemasaran itu apa sih? Pemasaran itu serangkaian aktivitas strategis untuk memahami kebutuhan konsumen, menciptakan nilai, mempromosikan produk atau layanan, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan guna mencapai tujuan bisnis. Ini pemasaran. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, pemahaman tentang pemasaran ya seperti itu. Ya, yaitu serangkaian aktivitas strategis untuk mencapai tujuan bisnis. Goalnya itu mencapai tujuan bisnis. Tujuan bisnis kan paling nggak ada 3 ya. Keberlanjutan bisnis, kemudian profit, table, dan tumbuhan bisnis. Ya, paling nggak 3 itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan digital, ya maka pemasaran digital itu adalah suatu bentuk pemasaran
yang menggunakan media digital dan internet untuk memposisikan produk atau layanan kepada konsumen. Nah, ini kenapa kok media digital dan internet kita pisah? Media digital di sini maksudnya itu sarananya, prasarananya. Internet itu sarananya, prasarananya. Kalau kita mau menggunakan internet, prasarananya itu berarti kalau kita menggunakan bisa laptop, bisa handphone, bisa komputer, bisa tablet, bisa wifi, jaringan internet, dan seterusnya ya. Itu prasarananya. Artinya ketika kita memanfaatkan media digital dan internet untuk mempromosikan produk atau layanan ke konsumen, itu kita sudah bisa disebut memanfaatkan pemasaran digital. Gitu ya. Next. Next. Nah, ini ya, jenis. Nah, adapun ketika kita melakukan pemasaran digital, ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang ada 3 jenis ya, ada jenis 3 pemasaran yang bisa kita pilih atau kita gunakan. Yang pertama itu ada yang namanya situs tujuan. Yang kedua ada situs perantara. Yang ketiga ada situs pencarian. Nah, ini kita bisa memanfaatkan salah satunya aja. Ini sebenarnya sudah sangat bagus. Tapi kalau bisa mengkolaborasikan ketiganya, itu jauh lebih bagus. Tapi sebelum bisa mengimplementasikannya kan tentu harus tahu maksudnya ini apa. Kita coba satu persatu dari yang nomor 1, situs tujuan. Situs tujuan ini disebut destination site atau target site. Ini adalah situs web perusahaan atau halaman perusahaan, halaman web yang dirancang khusus untuk menerima dan melibatkan lalu lintas yang diarahkan untuk mempromosikan pemasaran. Ya, artinya perusahaan itu punya website atau platform khusus untuk menjual produknya sendiri. Ini situs tujuan. Contoh, Unilever, dia punya websitenya sendiri. Kemudian Matahari Mall, dia punya websitenya sendiri. Kemudian Zerla, dia punya toko fisik, punya websitenya sendiri. The Executive, toko baju itu The Executive, dia punya platformnya sendiri, punya toko fisiknya sendiri. Ini namanya situs tujuan. Kalau UMKM, perlu nggak punya situs tujuan? Ya sebenarnya perlu, tapi biaya maintenance-nya ya lumayan gitu. Biaya maintenance-nya lumayan. Kalau ada anggaran ke situ bisa. Biaya maintenance itu tidak hanya terkait dengan biaya dalam bentuk uang ya, tapi bisa dalam bentuk sumber daya yang lain. Misalkan orang yang mengoperasikan, sumber daya manusia yang mengoperasikannya, ada belum? Terus cara mengoperasikannya sudah bisa belum? Kemudian sarana prasarana untuk mengoperasikannya ada belum? Ini masuk biaya yang perlu disiapkan. Kalau memang ingin punya situs tujuan sendiri. Kemudian ada yang namanya situs perantara. Ya, ada yang namanya situs perantara atau affiliate site atau istilah lainnya itu intermediary site. Ya, istilahnya mau seperti apa? Ya, kita nyebutnya situs perantara. Ini mereka berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli, dan situs ini seringkali mendapatkan komisi atas penjualan yang dilakukan oleh mereka. Contoh situs perantara, misalkan aplikasi Tokopedia. Kalau saya sama Prof. Retno ini punya aplikasi belanjaukm.com. Nah, itu situs perantara itu. Kemudian Shopee.com. Lalu Traveloka. Lalu Gojek. Aplikasi Gojek kan itu situs perantara antara penyedia jasa pengantaran, yaitu tukang ojek, sama konsumen. Lalu Grab.
Lalu aplikasi perantara yang lain saya yakin teman-teman lebih paham contoh-contohnya ya. Nah, situs perantara ini kalau kita mau menggunakannya, kita tidak dibebani biaya maintenance website yang seabrek, yang banyak, yang besar. Tidak perlu merekrut tenaga kerja untuk mengelola situs perantara ini, enggak. Nanti yang ngelola itu ya penyedia layanan, mengelola biar situsnya bisa jalan, bagaimana konsumen mau berbelanja di situs perantara ini, itu PR-nya penyedia layanan situs perantara. Ya, tapi, nah biasanya ini kayak gini ada tapinya. Tapi di sini situs perantara itu seringkali mengambil untungnya dari komisi bagi hasil. Nah, kita harus bersedia untuk bagi hasil. Kayak misalkan aplikasi GoFood, GrabFood, atau Shopee Food, setiap kali melakukan transaksi pembelian selalu ada potongan biaya admin. Nah, biaya admin itu bagi hasil, bagi komisi. Kayak aplikasi Shopee, aplikasi Tokopedia, aplikasi Lazada, itu sekarang bagi hasilnya tidak hanya dengan penjual dan penyedia layanan saja, tidak hanya penjualnya yang berjualan di situ dengan pihak Tokopedia atau Shopee saja, tapi pengguna pun dimintain bagi hasil. Coba kalau teman-teman melakukan pembelian online, itu nanti apa namanya akan dimintai biaya layanan, ya, akan dimintai biaya layanan. Kemudian yang ketiga itu ada situs pencarian. Situs ini dikenal dengan nama search engine. Ini biasanya membantu pengguna menemukan informasi di internet melalui pencarian kata kunci. Nah, saat ini yang umum digunakan zaman dulu itu bisa menggunakan Google. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah memanfaatkan yang namanya Google Trend. Nah, itu kita bisa membandingkan kata kunci yang sedang booming di internet. Tapi sekarang situs pencarian itu mulai bergeser ya, yaitu menggunakan pencarian di media sosial. Sekarang bahkan di generasi teman-teman di sini, mahasiswa di sini, itu ada istilah baru. Kalau mungkin di generasi saya atau Bu Retno mungkin mengenal istilahnya itu googling ya Bu Retno ya. Tapi kalau sekarang itu istilahnya bukan lagi googling, istilahnya adalah searching. Searching itu ya tidak hanya di Google gitu. Kalau dulu kan searching ya di Google. Nah, kalau sekarang searching itu bisa dimanapun. Bisa searching di generatif AI, bisa searching di TikTok, bisa searching di YouTube untuk sekedar mencari jawaban atas apa yang ingin ditanyakan. Nah, itu memanfaatkan situs pencarian. Nah, memanfaatkan situs pencarian ini sebenarnya yang paling dekat dengan industri 5.0 tadi ya. Kita sudah berkolaborasi dengan situs pencarian. Berkolaborasinya dengan cara seperti apa? Tentu saja setiap situs pencarian dia punya algoritmanya sendiri, yang mana itu akan membantu kita dalam fokus untuk eh, apa namanya, fokus kepada target konsumen kita, fokus memasarkan produk kepada target konsumen kita, tanpa perlu keliling lapangan dulu, langsung jalur lurus ke target. Tapi kalau kita masih di tahap situs tujuan atau situs perantara, itu kita masih di tahap 4.0 tadi ya, yaitu industri Internet of Things. Kita hanya terhubung aja, tapi belum fokus ke siapa. Sedangkan sekarang, bahkan kayak di aplikasi e-commerce, ya, misalkan kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya tadi, itu juga sudah ada fitur search engine-nya dia. Kita mencari informasi produk tertentu, kita bisa membandingkan produknya. Nah, itu juga ada fitur ads-nya ya, atau fitur iklannya. Nah, ini itu masuk ke kategori uh, fitur pencarian ini. Nah, coba next. Nah, ini kita coba bahas per situs satu persatu ya.
Kalau kita lihat di sini ada situs tujuan nih. Jadi untuk situs tujuan sendiri, meskipun dia itu di era industri 4.0, itu ya nggak mungkin kita tinggalkan gitu aja ya. Pasti beberapa teknologi masih relevan dan bisa kan sampai sekarang. Dan itu punya keunggulannya tersendiri. Ya, situs tujuan ini keunggulannya paling tidak kita punya kontrol penuh dan kita punya branding. Oh, ini perusahaannya datanya sendiri. Padahal kan mengelola website itu biayanya tidak sedikit. Kembali lagi biaya itu tidak hanya tentang uang loh ya. Biayanya tidak sedikit. Sumber daya yang dikeluarkan itu banyak. Tapi kan kita jadi punya kontrol penuh terhadap website kita. Ya, ini memungkinkan perusahaan mengontrol konten sepenuhnya. Kita mau bikin konten apapun boleh. Mau menjelaskan tentang perusahaan dulu, kemudian menjelaskan visi misi perusahaannya seperti apa, kemudian kalau mau memberitakan program CSR perusahaan untuk meningkatkan branding perusahaan bisa, baru menawarkan produk-produk yang dimiliki perusahaan bisa. Nah, ini kan artinya kita punya kontrol penuh kalau kita punya situs tujuan tadi, punya website sendiri, perusahaan kita punya website sendiri. Lalu yang kedua manfaatnya adalah untuk konversi dan penjualan. Nah, ini dengan mempunyai situs tujuan, ini kita bisa merancangnya mengarahkan pengunjung ke tindakan yang kita inginkan. Misalkan tindakan tanya-tanya aja dulu. Tindakan pembelian juga boleh. Tindakan menjadi anggota websitenya. Misalkan kita menyediakan forum diskusi di situsnya. Kan berarti kita bisa mengelola komunitas di situ. Ya, kalau misalkan situs tujuannya kita isi, kita fasilitasi dengan forum community, ya boleh. Kemudian dari hal-hal yang kita perlakukan di situs kita, tujuan utamanya ya, kita bisa mengkonversinya untuk ke arah penjualan produk atau layanan. Kemudian manfaat yang ketiga itu adalah interaksi dan kampanye yang terpadu atau promosi yang terpadu. Artinya kita bisa langsung berinteraksi dengan pelanggan kita di situs tujuan, lalu eh, bisa meningkatkan efektivitas promosi. Ya, karena promosinya yang promosi di situ kan ya pasti promosi kita sendiri, nggak mungkin ada promosi perusahaan lain. Kita eksklusif lah, lebih eksklusif di situ. Kemudian yang terakhir itu bisa untuk pengumpulan data dan search engine optimization. Jadi kalau kita menggunakan situs perantara, kita mungkin pengumpulan datanya sulit ya. Tapi kalau kita punya situs tujuan, kita mengumpulkan data konsumen itu lebih mudah. Kita mengumpulkan data mitra kita itu jadi lebih mudah. Misalkan bisa melalui konsumennya untuk melakukan registrasi, atau misalkan kita memberikan fitur kepuasan konsumen sebagai kepuasan konsumen, tentu saja kita bisa lebih memiliki data konsumen kita. Nah, apa sih pentingnya data konsumen? Pentingnya data konsumen itu bisa kita manfaatkan untuk perluasan pasar, misalkan. Bisa kita gunakan juga untuk evaluasi penjualan. Atau sekedar kita untuk menawar kembali produk yang kita miliki ketika penjualan sedang sepi. Dan seterusnya ya. Kemudian bisa kita manfaatkan juga untuk search engine optimization. Artinya dengan mengetahui data konsumen, kita bisa tahu segmen pasar kita itu seperti apa, sehingga kata kunci yang kita gunakan di website kita itu bisa lebih efektif dan situs tujuan kita itu bisa lebih terjangkau ke konsumen. Oke, next. Lalu yang kedua ada situs perantara tadi, ini manfaatnya. Manfaatnya situs perantara itu meningkatkan lalu lintas. Lalu lintas di sini maksudnya mengarahkan pengunjung yang signifikan ke situs tujuan melalui strategi pemasaran mereka sendiri. Nah, harapannya kalau kita memasuki ke situs perantara, harapannya nih sebenarnya kita juga punya situs tujuan. Tidak hanya mengandalkan situs perantara saja. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita
punya situs tujuan, kemudian kita memasarkan lagi di situs perantara, itu artinya kita ada peluang untuk mengurangi biaya kompensasi tadi, ya, biaya yang kompensasi yang harus dikeluarkan ke penyedia situs perantara. Itu di satu sisi. Di sisi lain, situs perantara ini pasti juga membantu kita mencarikan konsumen. Pasti. Karena mereka itu dapat uangnya ya dari sini. Kalau ada transaksi di situs perantara. Ya. Yang kedua itu bisa melakukan ekspansi jangkauan. Kalau kita hanya memiliki situs tujuan aja, mungkin ekspansi pasar kita lambat. Tapi kalau kita ekspansi juga ke situs perantara, kita juga akan didekatkan dengan calon-calon konsumen baru. Lalu yang kedua, biayanya efektif karena biayanya lebih rendah biasanya, tidak setinggi kita memiliki situs tujuannya. Kalau kita menggunakan situs perantara, pembayaran komisi hanya untuk konversi atau penjualan yang terjadi. Ini mengurangi risiko biaya penyelenggaraan yang tidak efektif. Artinya, efisiensi pengeluaran biaya kita juga akan lebih bisa dihemat gitulah ya. Bisa dihemat karena kita tidak dibebani biaya maintenance sistem dan biaya pembuatan sistem. Kalau di sistem perantara kan kita hanya apa namanya publish produk kita di situs perantara. Tapi ya itu kita kena sharing komisi. Nah, makanya kalau kita sudah dapat pasar yang bagus di situs perantara itu baiknya kita segera bikin situs tujuan. Nanti pelanggan yang sudah biasa beli di situs perantara kita, nanti kita arahkan, oh nanti belinya di website resmi kami saja. Nah ini akan apa ya, biayanya akan lebih efektif. Kemudian yang keempat ini peningkatan kredibilitas. Ini rekomendasi dari situs perantara yang terpercaya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek. Lah kok bisa situs perantara ini meningkatkan kredibilitas? Ini biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan yang brandingnya belum terlalu kuat. Karena apa? Karena biasanya di situs perantara, biaya pembayaran yang dilakukan oleh konsumen itu ditahan dulu oleh penyedia situs dan baru akan dibayarkan kepada penjual setelah produk itu sampai ke tangan konsumen. Nah, di situ pelanggan akan merasa uangnya lebih aman. Karena ketika produknya tidak sampai ke mereka, mereka bisa melakukan komplain sehingga uang mereka bisa dikembalikan. Hal itu berbeda dengan situs tujuan, pembayaran langsung ke penjual. Sedangkan kalau penjualnya itu belum terpercaya, konsumen juga akan ragu untuk melakukan pembelian di situs tujuan. Bisa dipahami ya. Kalau lewat perantara kan yang bawa uangnya perantaranya dulu. Akadnya selesai baru uangnya disalurkan gitu. Artinya keamanannya lebih terjamin untuk konsumen. Artinya konsumen yang awalnya ragu untuk membeli, dia merasa lebih kredibel untuk beli di situ karena menganggap perantaranya bisa dipercaya. Sehingga penjual yang di situ mungkin juga bisa dipercaya. Akhirnya melakukan pembelian. Itu manfaat sistem perantara. Kalau misalkan perusahaan kita brandnya belum kuat, ada bagusnya menggunakan situs perantara. Next. Selanjutnya adalah situs pencarian. Situs pencarian ini kita bisa memiliki biaya pemasaran yang efektif ya. Jadi ketika kita melakukan pemasaran, tentu saja kita harus menguasai segmen pasar kita itu siapa. Kalau misalkan produknya adalah jersey bola, jersey bola kalau kita terlalu fokus gitu aja, misal tebat brosur misalkan, kita tanpa tahu siapa segmen pasar kita ya, biaya kita akan sangat berat sekali ya, karena berapa banyak tenaga yang akan kita keluar. Tapi kalau kita tahu segmen pasar kita, terus pencarian terutama, ya tadi kita nggak perlu keliling lapangan lagi, kita bisa langsung jalan lurus gitu.
langsung ke target pasar gitu. Nah, kalau jalan lurus sama modal biaya untuk keliling lapangan itu kan pasti lebih hemat kalau jalan lurus. Kemudian bisa meningkatkan lalu lintas, maksudnya lalu lintas ini lalu lintas kunjungan. Kalau yang kita promosikan di situs pencarian itu adalah website tujuan, ya berarti website tujuan kita akan lebih banyak dikunjungi. Kalau yang kita pasarkan di situs pencarian ini adalah situs perantara kita, ya situs perantara kita akan lebih banyak dikunjungi. Artinya lalu lintas pencarian brand kita, brand yang kita miliki, produk kita, itu juga akan semakin meningkat. Lalu peningkatan kredibilitas. Sebenarnya peningkatan kredibilitas ini kaitannya dengan sosial kognitif. Jadi ada teori namanya teori sosial kognitif, itu dicetuskan oleh Albert Bandura. Dia menyampaikan bahwa seseorang itu akan cenderung melakukan pembelian dengan meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Atau dengan melihat orang lain tuh kok melakukan itu terus-menerus. Dilakukan berkali-kali. Nah, ini sama halnya dengan situs pencarian. Ketika saya mencari kok yang metu, ya metu. Yang keluar kok produk ini terus. Yang keluar selalu produk ini terus. Jangan-jangan produk ini bagus nih. Padahal kita memanfaatkan situs pencarian. Oh, bisa dipercaya nih. Ini pencariannya paling atas nih. Ini yang paling banyak orang baca nih. Kayak gitu kan persepsinya. Kalau dulu itu googling, misalkan nyari kata kunci, apa itu bisnis elektronik? Nanti yang kita gunakan kan pasti yang halaman pertama muncul di Google. Karena ekspektasi kita ketika halaman pertama itu muncul, oh itu yang paling orang-orang biasa kunjungi. Orang-orang paling biasa baca terkait apa itu bisnis elektronik. Pun demikian, dengan kita memanfaatkan situs pencarian, nah harapannya kita akan direkomendasikan pertama kali di situs pencarian yang itu bisa meningkatkan kredibilitas bisnis kita. Terus yang terakhir itu juga sama seperti situs perantara tadi, yaitu untuk ekspansi jangkauan pasar. Ya, karena kita fokus ke segmen pasar tertentu, lari lurusnya itu juga bisa lebih jauh. Mungkin tidak hanya antar kelurahan, tidak hanya sesama warga Indonesia, tapi juga internasional. Ekspansi pasarnya bisa lebih jauh. Selama ada kriteria pengguna dengan kriteria segmen pasar yang kita cari, pasti situs pencarian akan merekomendasikan produk kita. Nah, itu manfaat situs pencarian. Oke, itu untuk pemanasan sesi awal. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke strategi. Nanti kalau langsung saya sambung ke strategi, itu takutnya ngantuk ya. Atau mau dilanjut langsung, Mas Iksan? Boleh Pak, mungkin dilanjut dulu nanti di sesi terakhir atau di pertanyaan. Oke, berarti kita langsung. Iya Pak. Next. Nah, selanjutnya, kan tadi kita udah tahu ya revolusi industri itu seperti apa. Itu memang mendorong kita mau nggak mau memanfaatkan teknologi untuk melakukan pemasaran yang kita kenal dengan istilah pemasaran digital. Karena kita sudah berada di industri 4.0 dan saat ini sudah berada di industri 5.0 gitu. Nah, strategi apa yang bisa kita gunakan untuk bisa melakukan pemasaran secara digital? Sebenarnya strateginya itu cukup sederhana. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Mulai dari melakukan riset pasar, kemudian segmentasi pasar, penetapan sasaran pasar, hingga yang terakhir itu pengukuran dan analisis atau measurement. Kita bahas satu persatu ya. Next.
Pertama yaitu riset pasar, di mana di riset pasar ini yang perlu kita lakukan pertama adalah mengumpulkan, menganalisis, kemudian menginterpretasikan data tentang pasar, konsumen, dan pesaing untuk memahami kebutuhan preferensi konsumen serta kondisi pasar. Jadi paling tidak ada 3 hal yang perlu kita identifikasi. Ya, yang pertama itu konsumen, pesaing, dan preferensi konsumen. Konsumen ini kita harus memahami nanti kira-kira produk saya, produknya misalkan apa ya, kopi gitu ya. Kopi ini sekarang itu selera konsumen tentang kopi itu kopi yang seperti apa sih? Apakah kopi robusta? Apakah kopi arabica? Apakah kopi mix? Apakah kopi susu? Ya, preferensi tentang masyarakat itu atau kopi yang harganya murah atau kopi yang bikin baper. Kopi-kopi apa yang bikin baper? Itu Mas Iksan. Kopi yang bikin baper tuh katanya kau pikirkan aku selalu. Intermezzo ya, biar gak ngantuk. Ya, atau kopi yang lain. Kita harus tahu kebutuhan konsumen itu apa. Kemudian kita juga perlu memetakan tentang pesaing. Ya, pesaing, pesaing pasar. Pesaing di bidang yang akan kita ambil. Nah, ketika kita memetakan pesaing, kita perlu tahu siapa yang memimpin pasar tentang kopi saat ini. Apakah siapa sih yang jual kopi sasetan itu yang paling memimpin pasar saat ini? Misalkan, apakah Starbucks? Starbucks kan sekarang jual kopi sasetan juga. Apakah Ceko? Ataukah kopi kenangan? Dan seterusnya ya. Kemudian kita juga perlu tahu preferensi konsumen. Oh, ini suara saya putus-putus juga ya? Oh, Ada Pak, lancar ya? lancar Pak, lancar. Oke, saya lanjutkan. Kemudian preferensi konsumen. Preferensi konsumen itu misalkan seperti ini. Apakah sekarang konsumen itu suka bikin kopinya sendiri? Ataukah konsumen itu harus kopinya dibuatin? Maklum jomblo kan harus dibuatin. Biar punya pengalaman dibuatin. Ataukah konsumen itu lebih seneng yang dalam kemasan langsung bawa pulang? Atau seperti apa? Kita harus paham preferensi konsumen. Calon konsumen kita itu seperti apa. Nah, itu kita perlu melakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang pertama, kita bisa mencari di internet. Preferensi sekarang itu seperti apa. Bisa mencari di situs perantara. Kita ketikkan kopi gitu. Nanti yang muncul paling atas itu siapa. Bentuk kemasannya seperti apa dan seterusnya. Bisa juga kita lakukan penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner itu jangan dibatasi di lokal aja ya, karena kita membicarakan pemasaran digital. Penyebaran kuesioner itu bisa di mana aja. Misalkan kita buka aplikasi Instagram, kemudian ketik komunitas kopi, kan kuesioner di situ. Kita buka Facebook, tulis kopi, bagikan di situ. Kita buka komunitas bola, pecinta bola suka ngopi ya. Sihkan di situ. Misalkan lagi kalau fans bola yang paling banyak fansnya MU misalkan. Kita tulis
Manchester United. Kita masuk grupnya, kita bagikan kuesioner. Sehingga kita dapat data pasar yang kita butuhkan. Ya, kita dapat referensi pasar. Artinya itu bisa kita cari secara manual melalui internet. Tapi kalau datanya dirasa kurang lengkap, kita bagikan kuesioner yang bisa mendukung riset kita. Selanjutnya, next. Nah, oke. Yang kedua adalah segmentasi pasar ya. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu bagaimana sih segmentasi pasar itu? Membagi pasar yang luas menjadi segmen-segmen lebih kecil yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa untuk lebih memahami target audiens. Segmentasi pasar itu bisa dilakukan dengan melihat 3 hal ya. Di slide nggak ada. Yang pertama bisa dilihat dari psikografinya, psikografi. Yang kedua bisa dilihat dari demografi. Yang ketiga bisa dilihat dari geografisnya. Kita coba bahas satu persatu. Misalkan dilihat dari demografi. Demografi itu contohnya usia, jenis kelamin, penghasilan, ya. Kemudian apalagi ya? Anak keberapa dari keberapa bersaudara itu boleh dimasukkan ke demografi. Kalau psikografi itu kaitannya dengan psikis. Psikis itu selera, sikap, preferensinya. Sikap itu contohnya, oh si A ini dia pecinta lingkungan. Oh si A ini hobinya mancing. Oh si A ini punya banyak bisnis. Oh si A ini eh, kelas apa namanya? Suka dilihat orang bahwa dia apa namanya kelas menengah ke atas misalkan seperti itu. Ini psikografi. Kemudian geografi itu kaitannya dengan wilayah dia berasal. Contoh nih, contoh sederhana aja. Penjualan jersey bola. Kalau Anda mau jualan jersey bola, geografinya yang Anda tuju adalah di Pulau Sulawesi, sedangkan produk Anda tulis jersey bola itu nggak akan sampai ke konsumen. Karena di Sulawesi itu mereka mencarinya itu kaos bola. Bisa tahu dari mana, Pak? Kita bisa lihat di Google Trend. Nah, artinya apa? Kita perlu tahu nih geografinya yang kita mau fokuskan dulu itu di mana. Ya, geografinya itu di mana. Lokasinya di mana. Kalau kita mau jualan jaket kok geografinya orang Bekasi kayaknya ya nggak cocok ya. Kecuali orang Bekasi yang mau berwisata. Oh, boleh, silahkan dimasukkan. Biasanya nggak punya jaket, terus mau berwisata ke Malang misalkan. Oh, butuh jaket. Mau wisata ke Jakarta, oh butuh jaket. Mau berwisata ke Bogor, oh butuh. Boleh. Tapi kan harus dipetakan. Paling nggak bisa dipetakan dengan 3 hal itu. Psikografi, demografi, dan geografi. Agar kita bisa mengerucutkan siapa pasar kita. Ya, jangan semuanya diambil. Nanti sumber daya yang kita butuhkan terlalu banyak. Next. Nah, setelah kita memetakan beberapa kriteria, kita pilih itu ya. Kriteria mana yang kita inginkan ya. Misalkan bentuknya kopi ya, biar nggak jauh-jauh. Kopi. Ada pertanyaan nanti ya. Misalkan contoh produknya kopi. Secara
demografi saya pilih konsumen laki-laki. Kemudian yang penghasilannya misalkan 5 sampai 15 juta per bulan. Kemudian apa namanya? Itu secara demografi. Saya pilih 2 kriteria itu aja. Kemudian secara psikografi saya pilih orang yang punya preferensi aware tentang kesehatan jantung. Oh, ternyata kalau kopi itu kopi robusta dia bikin deg-degan, bikin mahnya kambuh. Tapi kalau kopinya Arabica ternyata dia kafeinnya setengahnya dari robusta sehingga tidak bikin kambuh. Tapi kan selera orang Indonesia itu yang pahit. Berarti saya bikin komposisinya 25% robusta, 75%-nya Arabica. Saya bikin kopi mix. Saya cari orang yang suka ngopi, tapi psikografinya dia butuh kopi yang tidak bikin kembung, tidak bikin mahnya kambuh. Kan bisa dibikin seperti itu. Lalu demografi ya, demografinya saya coba cari di daerah-daerah yang cenderung dingin karena orang ngopi di daerah yang cenderung dingin. Misalkan di Wonosobo, di Labuan Bajo panas ya, di Bogor dan seterusnya. Cari daerah-daerah yang cenderung dingin. Nah, itu artinya kita menargetkan. Kita udah nggak fokus lagi ke yang mana aja tadi ya. Kita segmenkan tadi. Kita kan tadi udah bikin beberapa segmen yang banyak. Kemudian kita pilih. Kalau di ilmu data mining ini segmentasi itu klasterisasi, ya, clustering istilahnya. Segmentasi itu clustering. Sedangkan targeting itu kita pilih kelas yang mana yang kita ingin ambil. Next. Lalu selanjutnya ada positioning. Ini kita pengen memposisikan kita ini seperti apa. Kita pengen produk kita atau layanan yang kita gunakan bila di gimana ya, positioning itu kita ingin dilihat oleh konsumen seperti apa. Nah, gitu. Kita ingin dilihat oleh konsumen kita itu seperti apa. Oh, saya pengen dilihat konsumen sebagai penyedia produk kopi yang harganya terjangkau, tidak bikin asam lambung naik, dan bisa digunakan untuk nonton MU sampai pagi. Ya, silahkan. Itu namanya positioning. Nah, positioning ini dia bermanfaat untuk menentukan bagaimana cara kita melakukan promosi. Ya, ini bisa kita manfaatkan untuk cara kita mempromosikan produk kita. Ini strategi yang keempat. Langkah selanjutnya yaitu next. Kita perlu memperhatikan bauran pemasaran atau marketing mix. Tadi kan kita sudah tahu positioning kita juga harus memanfaatkan bauran pemasaran. Bauran pemasaran marketing mix, ini yang paling dasar ada 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Produk, nah, jadi kalau kita sudah tahu positioning kita pengen seperti apa, nah kita bikin kopinya yang harus seperti itu. Kita harus bisa bikin produk yang cocok untuk anak cowok, anak laki-laki, yang dia penghasilannya menengah ke atas, berarti kemasannya harus bagus, harus jelas perizinannya. Kemudian kalau preferensinya yang anti kembung tadi, berarti produknya ya jangan robusta. Kalau kita fokus ke robusta itu malah dimarahin orang nanti. Ya berarti desain produknya harus seperti itu. Terus harga. Kalau tadi kita milih orang yang kelas ekonominya menengah ke atas, harganya terlalu murah, malah nggak laku, Mas. Malah nggak laku. Ini jangan-jangan produknya kualitasnya jelek nih. Karena biasanya orang memperspektifkan kualitas itu berdasarkan
harga. Kita harus bisa memasang harga yang sesuai. Kemarin saya lihat broadcastnya Dokter Tirta. Beliau kan jualan sepatu ya. Mungkin yang ngikutin Dokter Tirta di YouTube. Dia cerita bahwa ketika beliau jualan sepatu, harga 5.000 itu menentukan, selisih 5.000 rupiah itu menentukan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Atau mengurungkan niatnya untuk melakukan pembelian. Dan harga sepatu yang pas dan mudah dibeli oleh masyarakat Indonesia itu ada di harga 280 sampai 285.000. Ketika memproduksi produk di harga lebih dari itu atau lebih murah dari itu malah di skip. Kalau lebih mahal mungkin oke lah di skip. Tapi kalau lebih murah kok ternyata di skip. Nah, ini juga suatu anomali yang bisa diperhatikan. Karena memang segmen pasar sepatu dari Dokter Tita itu ada di kelas menengah. Kelas menengah nggak mau beli yang terlalu murah. Tapi nggak kuat juga beli yang terlalu mahal. Nah, repot kan? Nah, repot. Maka custom sepatu dihargai. Pun demikian kalau kita punya produk, harganya harus hati-hati, dilihat positioning kita, target pasar kita itu siapa. Terus yang ketiga adalah tempat. Kalau kita membicarakan tempat, kaitannya dengan pemasaran digital, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita tetap harus punya tempat fisik. Jadi ketika dicek, itu memang beneran asli. Pasti cek itu harus beneran ada. Meskipun itu di rumah, jualan dari rumah. Tapi kan dicek itu asli. Kemudian place yang kedua, yaitu kita bisa memilih dari 3 sarana tadi. Ya, situs tujuan, situs perantara, atau situs pencarian. Jangan sampai tiga-tiganya itu kita nggak ada. Itu bukan pemasaran digital namanya ya. Mana yang paling strategis menurut kita? Ya, kalau segmennya anak muda ya berarti kita mungkin nggak perlu ada situs perantara ataupun situs tujuan. Kita cukup jualan secara di media sosial. Kita posting-posting produk kita, nanti ada yang nawar, kita jual gitu. Kalau memang bisa ya silahkan. Gitu ya, top list. Yang paling mudah dijangkau oleh calon konsumen. Tapi kalau dicek lokasinya itu benar. Kemudian promosi ini, promosi yang efektif tadi ya. Kalau kita memperhatikan positioning kita ingin dilihat produk kita seperti apa, kita tahu target kita, tentu kita bisa menyesuaikan dengan model promosi kita. Kalau anak muda kok dikasih promosi kampanye politik itu di banner-banner pinggir jalan itu ya nggak akan efektif. Anak muda promosi pemilihan kepala daerah ya lewat media sosial, gitu kan? Karena memang promosi ini tergantung dari target pasar kita. Ya, medianya itu tergantung target pasar kita. Cara penyampaiannya itu tergantung bagaimana positioning kita. Kita ingin dilihat seperti apa. Media penyampaiannya itu tergantung target yang kita pilih, ya. Cara penyampaiannya, kontennya itu tergantung apa tadi? Positioning kita. Kita ingin dilihat seperti apa. Kalau kita ingin dilihat sebagai anak muda ya, berarti ya ada fitur humor-humornya, ya silahkan pakai promosi dengan cara-cara humor. Misalkan ada pertanyaan, bikin konten promosi, kopi kopi apa yang bikin baper kayak tadi. Oh, kau pikirkan aku selalu. Tapi lebih baper lagi minum kopi ini. Nah, itu kan awalnya guyon terus nawarin produk mungkin lebih masuk ke segmen. Nah, dan seterusnya itu promosi. Lalu kita menggunakan langkah yang keenam. Next. Langkah keenam apa ini? Itu pengembangan produk atau development produk. Ini mengidentifikasi peluang untuk produk atau layanan baru dan mengembangkan konsep hingga siap untuk diluncurkan ke pasar. Yang tadi tahap 1 sampai 4 itu kita sudah punya produk baru, tapi yang namanya tujuan bisnis itu adalah sustainability dan memperluas jangkauan pasar
Ya, dalam rangka memperluas jangkauan pasar, kita harus diversifikasi produk. Jenis produk yang kita gunakan itu tidak hanya satu, kita bisa memiliki lebih dari satu produk. Nah, dalam mengembangkan produk, kita tentu harus mendengar apa yang disampaikan oleh konsumen. Ya kan? Oh, produk kopinya ini enak nih, tapi kemasannya kok nggak ada yang kemasan saset satu kali pakai satu kali penyajian, yang langsung ada filternya, sehingga nggak perlu nyaring-nyaring lagi. Oh, berarti kita bisa diversifikasi tuh, bikin kemasan saset yang sekaligus ada filternya. Nah, gitu kan bisa kita pengembangan produk. Ini produk kopinya tuh enak nih, tapi kalau saya nyari alat untuk penyajiannya kok repot ya, harus searching lagi. Oh, berarti kita bisa jualan alat pembuatan kopi. Inilah pengembangan produk. Ya, ini bisa dilakukan kalau produk yang pertama tadi sudah mulai berjalan. Next, lalu layanan pelanggan. Jangan lupa bahwa yang namanya pemasaran itu kuncinya ada di pelanggan, maka kita perlu ada layanan pelanggan yang baik. Layanan pelanggan yang baik itu ya apa yang pelanggan lihat itu yang pelanggan dapat. Ketika pelanggan ingin tanya, ya, ya sebaiknya kita bisa menjawabnya secara secepat mungkin gitu ya. Kalau kliknya lama, dia akan searching ke tempat lain, ke toko yang lain. Pilihan di media digital itu banyak. Kalau pelanggan ngechatnya malam jam 12 malam, itu memang banyak pelanggan kopi yang tidak bisa tidur malam, sehingga dia butuh hiburan ya. Jadi secepatnya kita jawab. Kalau misalkan kita sudah terlanjur ketiduran, mungkin jam 4 bangun subuh ya, setelah subuh itu kita langsung balas. Jangan terus kita marahin nih. Ini ngapain chat malam-malam nih? Nggak tahu orang tidur apa. Atau bisa kita siasati pelayanan pelanggan, kita layani pukul jam 7 pagi sampai jam 15 sore. Tapi harus jelas, sehingga pelanggan tidak dikecewakan. Tapi kalau kita pengen memberikan pelayanan lebih, ya nggak usah dikasih batasan waktu. Tapi kalau memang nggak bisa, ya kita kasih batasan waktu. Kalau misalkan teman-teman sebagai mahasiswa, terbatas oleh waktu kuliah dan lain-lain, ya kasih batasan. Kita melayani pertanyaan dari jam sekian sampai jam sekian. Ini pelayanan pelanggan. Syukur-syukur kita memiliki fasilitas sistem CRM, Customer Relationship Management. Ini kebetulan saya ada aplikasi CRM, namanya crm.com. Bisa dipakai oleh UMKM. Kalau UMKM mau pakai, silahkan gratis ya. Situ di crmhijau.com itu bisa digunakan untuk mengirimkan survei kepuasan pelanggan, bisa digunakan untuk mengirimkan promo kepada pelanggan, bisa digunakan untuk menyimpan kontak dari pelanggan, bisa digunakan untuk menyimpan kontak dari mitra dagang kita, entah itu penyedia produk kalau kita produknya ambil dari orang lain, atau pengecer kalau kita bikin produk ada pengecer. Itu ada namanya crmhijau.com, kalau mau dibuka silahkan. Next. Lalu yang ke-8, jangan lupa melakukan branding. Ya, branding ini kaitannya dengan merek dan produk. Ada branding kaitannya dengan produk, ada branding kaitannya dengan merek. Contohnya itu mobil paling gampang. Branding produk mobil itu ada mobil Toyota Yaris. Yaris itu punya seleranya sendiri untuk segmen mobil city car ya, punya pangsa pasarnya sendiri. Nah, branding mereknya apa? Toyota. Bisa dibedain ya, branding produk dan branding merek. Kalau Toyota mengeluarkan produk baru, konsumen akan percaya karena dia brandingnya branding Toyota. Tapi kalau orang udah bingung, mereknya sama-sama bagus, oh ini ada Toyota, ini ada Honda, mereknya udah bagus, keduanya mengeluarkan mobil. Yang satu mobil dengan nama produk yang berbeda, biasanya Honda itu ngeluarin Honda Jazz, terus kok tiba-tiba ngeluarin Honda Brio untuk city car-nya, kemudian Yaris, Toyota mengeluarkan lagi tetap Yaris, oh Yaris ternyata masih punya brand yang lebih kuat daripada Brio.
Nah, ini bisa menjadi pilihan. Artinya, branding ini krusial ya, krusial. Branding ini pun sebenarnya ada tingkatannya. Yang pertama adalah tingkatan paling rendah, yaitu tidak dikenal. Ketika kita ngomongin mereknya A, gitu. Merek A itu merek apa sih? Nah, ini tidak dikenal. Lalu branding tingkat kedua itu teridentifikasi. Teridentifikasi itu contoh ketika kita bicarakan air mineral, mungkin yang muncul di kepala kita itu ada Le Mineral, ada Ades, ada Aqua, ada Aquaria, dan seterusnya. Itu branding yang dikenal. Lalu ada brand yang di top branding, awareness-nya tinggi. Air mineral, orang langsung bisa nyebut Le Mineral. Oh, ini berarti kalau air mineral, orang ingatnya langsung Le Mineral. Nah, artinya kita bisa mengukur posisi brand kita itu saat ini berada di mana. Apakah masih tidak dikenal? Kalau belum dikenal ya berarti kita perlu lebih bekerja. Kalau sudah mulai masuk ke alam bawah sadar konsumen ya di tahap kedua tadi ya berarti kita tetap harus selalu berinovasi agar masuk ke yang paling ya. Tapi kalau kita sudah berada di paling atas ya jangan jumawa karena bisa jadi kita digeser oleh pesaing kita. Branding yang kuat itu membawa nama produk ke nama brand kita. Misalkan orang beli minum, Pak beli air mineral tuh enggak gitu. Orang belinya pasti nyebutnya nama brandnya. Pak beli Aqua, Pak beli Play Mineral. Nah ini branding. Makanya branding ini penting sekali. Selanjutnya, yang kesembilan, ini komunikasi pemasaran. Ini menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan pemasaran pada audiens. Iklan, media sosial, email, dan hubungan masyarakat. Ini jangan lupa ya, meskipun kita melakukan pemasaran secara digital, itu juga ada yang namanya menjaga hubungan masyarakat. Menjaga hubungan masyarakat itu tidak hanya lewat digital. Kita bikin event tertentu agar lebih dikenal. Jadi kan eventnya itu digital banget ya. Bisa jadi enggak ya. Bisa jadi kita ikut apa namanya beriklan di acara lomba jalan sehat UPB misalkan. Nah itu kan dalam rangka menjaga hubungan dengan masyarakat. Misalkan UMKM Bekasi, Dinas UMKM Bekasi mengadakan bazar, kita ikut serta. Itu kan dalam rangka menjaga hubungan. Digital itu perlu diimbangi manual juga, yang apa namanya tradisional juga. Tradisional berjalan, digital ya. Next, ini yang terakhir, ini adalah pengukuran dan analisis. Ini kita melakukan pengukuran kinerja pemasaran yang sudah kita lakukan. Saya yakin di kelasnya Bu Retno mungkin sudah sedikit dibahas tentang ketika kita mulai penjualan produk, itu kita harus bisa menghitung BEP-nya, karena BEP itu bisa menentukan jumlah produk yang harus kita jual tiap harinya agar kita bisa untung, gitu kan. Kalau ternyata BEP itu jumlah produk yang kita ingin jual, misalkan target penjualannya adalah 100 produk per hari, maka penjualan kita masih di bawah itu ya artinya perlu ada yang kita evaluasi. Kalau ternyata sudah melebihi itu, berarti kita perlu melakukan diversifikasi produk atau ngembangin produk yang baru. Kalau baru sesuai target ya, kalau sesuai target coba dipertahankan dulu. Nah, tentu saja pengukuran dan analisis ini perlu dilakukan secara berkala. Waktunya paling tidak ya 3 bulan pertama. Pemasaran digital tuh hasilnya nggak instan. Ya, paling nggak 3 bulan itu nanti terlihat ya. Cenderung di bawah terus atau ada kenaikan. Kalau pas ada kenaikan turun lagi, pas naik itu dicermati. Ini bisa naik karena apa? Turun lagi karena apa? Jadi kita pakai rencana yang tadi pas naik. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya dengan adanya pengukuran dan analisis,
tahapan pertama sampai tahapan yang ke-9 tadi, itu dilakukan secara berulang, tidak berhenti, tidak hanya sekali jalan. Karena apa yang kita strategikan bisa jadi gagal. Ya, bisa jadi gagal. Harapannya kan langsung berhasil. Kalau langsung berhasil ya syukur. Tapi kalau ternyata gagal ya kan, nanti kita perlu putar otak lagi. Kita evaluasi lagi. Coba kita riset lagi. Jangan-jangan yang kita riset di tahap pertama tadi salah. Jangan-jangan penentuan segmen pasar kita tadi keliru. Jangan-jangan strategi pemasaran kita kurang cocok dengan target. Maka artinya strategi pemasaran ini bukan satu siklus yang linear. Dari start ke finish, enggak. Tapi ini strategi pemasaran adalah siklus yang sirkuler, siklus yang berputar. Ketika kita sudah melakukan tahap-tahapannya, kita kembali ke tahap awal. Kembali ke tahap awal ini bisa berupa pengembangan produk, bisa berupa peningkatan pemasaran tadi. Kalau penjualannya nggak naik kan berarti peningkatan pemasaran. Kalau penjualannya naik kan berarti pengembangan produk. Kira-kira seperti itu. Ya, artinya kita perlu melihatnya secara sirkuler itu. Jangan secara oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Mungkin kalau ada yang tanyakan, silahkan. Waktu saya kembalikan semua. Baik, kalau ada mau bertanya silakan. Ini sudah ada masuk 2 pertanyaan di chat, Pak. Tapi mungkin jika ada yang ingin bertanya secara langsung bisa didahulukan. Baik, mungkin jika tidak ada yang langsung bertanya, saya bacakan satu pertanyaan, Pak, dari Dilan Rui ya. Ini pertanyaan dari Dilan. Sebelumnya izin bertanya, Pak, bagaimana strategi untuk mempertahankan produk kita di marketplace jika pesaing lain banyak dengan produk yang sama? Itu, Pak, pertanyaan pertama. Mempertahankan ya, berarti produknya udah laku ya. Iya, produk yang laku tapi banyak pesaing dengan produk yang sama itu, Pak. Kalau produknya udah laku, banyak pesaing dengan produk yang lama, yang sama, artinya produk yang kita tawarkan itu sudah mulai jenuh. Teman-teman pernah lihat ada orang jualan teh jumbo di pinggir jalan? Nah, itu Iya, semakin betul, Pak. banyak kira-kira trennya akan bergeser nggak? Kemungkinan bergeser. Kan bergesernya ke kopi gerobakan itu ya, pakai gerobak gitu ya. Betul. Nah, sama seperti kita jualan online pun sama. Ketika kita sudah mulai melihat banyak pesaing yang menjual produk yang serupa, itu artinya saatnya kita berinovasi ke produk yang lain. Produk yang lama tetap kita jual, tapi kita mulai memasukkan produk jenis baru untuk kita tawarkan. Kalau tadi yang di awal itu sudah laku, artinya kita sudah punya pelanggan. Nanti ketika kita sudah punya pelanggan, kita punya produk baru itu kita tawarkan kepada pelanggan. Kontaknya itu harus disimpan, kontak pelanggan. Nanti kita bisa japri pelanggan. Pelanggan itu di japri pertama itu dikira spam. Di japri kedua itu dikira penipuan. Japri ketiga itu nanti dia bertanya apa sih, terus dibuka dan tidak tertarik. Di japri keempat dia masuk ke teorinya Bandura tadi, sosial kognitif. Berulang-ulang muncul produk itu lama-lama kayak. Nanti dia beli. Harapannya seperti itu. Nah, artinya yang perlu dilakukan pertama adalah lakukan diversifikasi produk. Artinya produk itu udah lihat mulai jenuh di pasar. Udah terlihat mulai jenuh di pasar. Kalau banyak pesaing. Bilangnya tadi banyak. Tapi produk itu bukan berarti tidak jual sama sekali. Kita tetap menyediakan. Yang kedua, kita memanfaatkan pelanggan kita yang sudah ada, kita tawar. Lalu mencari pelanggan baru untuk produk yang baru kita.
Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi bisa jawab. Oke, baik Pak. Mungkin itu pertanyaan ya dari jawaban untuk Mas Dilan. Ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk, Pak, dari Ilham Maulana. Jadi pertanyaannya, seperti kita ketahui bahwa algoritma di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia sering berubah dan berdampak kepada penjualan. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk tetap bersaing meskipun terjadi perubahan algoritma? Mungkin ini lebih ke sistem begitu ya, Pak? Ya, kalau strateginya itu kita bisa melakukan 3 hal. Yang pertama itu kita apa namanya bisa memanfaatkan fitur ad atau fitur iklan yang disediakan oleh marketplace tersebut. Bahkan kalau untuk Shopee itu pelanggan sudah berkunjung ke halaman kita, malah di bawahnya ditawari temukan produk serupa dengan harga lebih murah. Itu kan sebel sekali ya, menyebalkan sekali ya. Kita udah masang iklan di Shopee bayar, nanti ada pembeli beli di situ kita bagi komisi ke Shopee-nya, begitu pengunjung berkunjung ke situs kita direkomendasikan toko lain dengan harga yang lebih murah. Berarti itu cara pertama tadi kita bisa memanfaatkan fitur iklan di Shopee. Nggak apa-apa, bayar nggak apa. Yang kedua, kita harus punya situs tujuan. Ya, kita harus punya situs tujuan. Kalau jual uangnya belum cukup, paling nggak kita punya media sosial yang jual produk kita. Jualan lewat media sosial yang tidak ada biaya komisi bagi hasil. Di pas mau melakukan pembelian, diarahkan beli di medsos. Cara yang ketiga yaitu apa namanya? Kita ya selalu harus update bagaimana algoritma dari marketplace itu berjalan. Itu kita nggak bisa abai. Kalau memang algoritmanya itu lebih merekomendasikan penjual yang lebih sering live shopping, ya mengadakan live shopping dan lebih sering memberikan fitur promo promo day, ya kita pakai metode itu. Tapi kalau bergeser algoritmanya, ya kita harus menyesuaikan lagi. Makanya tadi di awal saya sampaikan, di akhir tadi saya sampaikan, strategi pemasaran digital itu bukan strategi yang linier. Bisa jadi di awal strategi kita berhasil, tapi lama-lama kita tertinggal karena kita tidak melakukan sirkuler strategi tadi. Kita tidak update lagi. Kita harus sering update. Gitu Mas Ihsan. Artinya yang pertama, tadi kita tetap bisa masang iklan, meskipun berbayar komisi juga, bagi komisi juga, nggak apa-apa. Yang kedua, kita harus punya situs tujuan, punya website sendiri. Yang ketiga, kita ngikutin perkembangan algoritmanya. Jadi TikTok sekarang kan algoritmanya lebih mencari yang apa namanya foto-foto daripada video. Foto scroll geser ke kanan itu lebih direkomendasikan daripada yang video. Karena orang udah mulai jenuh nonton video durasi lebih dari 10 detik gitu ya. Foto lebih di itu Mas Ihsan. Baik, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi secara langsung, bisa disampaikan atau mungkin di chat juga, silakan. Masih ada waktu beberapa menit. Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah tidak ada ya. Baik. Mungkin Pak sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak dari teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi apa namanya wawasan bagi kita semua ya, bagi teman-teman yang hadir di seminar hari ini. Terima kasih Pak saya ucapkan atas kehadiran Bapak hari ini dan telah memberikan wawasan kepada kami. Mungkin untuk kata mungkin untuk penutup mungkin ada tambahan dari Profesor. Silakan Bu. Terima kasih sekali atas materi yang diberikan Pak Yoga Relidia. Ya, karena sekarang ini
posisi kita berjauhan, jadi sangat sulit untuk kerja lagi. Itu padahal banyak dulu penelitian-penelitian kami selalu lakukan berdua. Nanti kita tetap berkolaborasi lagi ya, bisa. Ini untuk bagus sekali kita libatkan mahasiswa ini juga. Saya lagi juga ada beberapa mahasiswa bimbingan saya juga S2, eh, juga ini S1 ya, S1 yang teknik informatika, supaya mereka juga selain memang skripsinya itu untuk skripsi, tapi mereka jangan hanya mengerjakan untuk skripsi, tapi skripsinya itu bisa menjadi eh, bahan dia untuk mencari pekerjaan yang bisa menjual juga. Jadi sekali kerja itu tidak hanya untuk kepentingan dia lulus, tapi bisa diimplementasikan dan syukur-syukur bisa jualan sebagai membuat suatu aplikasi ke perusahaan-perusahaan. Nah, itu harapan saya. Terima kasih juga untuk Iksan dan tim panitia yang telah menyelenggarakan acara hari ini. Ya, semoga diharapkan nanti kita di semester depan kita bisa offline ya. Mas Yoga bisa jalan-jalan lagi ke Jakarta. Ya, demikian disampaikan. Terima kasih. Kami serahkan kembali ke panitia. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yoga Religia atas materi yang telah diberikan. Serta terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir di seminar hari ini dan kepada seluruh owner UMKM di Kabupaten Bekasi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan selama acara hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besar. Yang sebesar-besarnya, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.